Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukranillah. Usolli wa usallimu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puja, puji beserta syukur, marilah kita bersama-sama senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam, marilah kita senantiasa sanjungkan kepada baginda besar kita, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kita berjumpa pada pertemuan menjelang berbuka di kegiatan Kultum Ramadan Pondok Pesantren Miftahul Huda 07. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatik. Kembali bersama-sama kita belajar. Wabil khusus pribadi saya sendiri belajar untuk membuka beberapa hal yang kaitannya dengan kegiatan ibadah puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran. Kata Allah, wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut bahwa kata Allah, orang yang bersegera mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali caranya. Dengan kita bersedekah akan menghapus kesalahan kita. Tentunya akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dengan kita sholat akan menghapus dosa kita sejak dari wudunya. Dengan kita melaksanakan puasa, dengan kita melaksanakan sholat tarawih, Allah akan senantiasa mengampuni dosa kita atas amalan tersebut. Namun yang jadi pertanyaannya, bahkan sempat disinggung oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atas apa yang kita lakukan di setiap amalnya perlu kita lakukan sebaik mungkin walaupun kadarnya itu kecil, dikarenakan kita tidak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya banyak mengupas sisi-sisi di mana kita dapat mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di pertemuan sebelumnya, waktu sahur kita manfaatkan untuk memperbanyak istighfar, karena barokah yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara penjelasan yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala anhu, bahwa di sanalah diterimanya istighfar, permohonan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pula dalam apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran tadi, wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sebab mengapa kita harus mencari ampunan Allah lewat berbagai macam ibadah? Karena Allah menyiapkan surga seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan ketakwaan itu salah satu jalannya dengan kita berpuasa di bulan Ramadan. Tentunya kita berharap kembali ke tempat asal kita, watona, tempat asal nenek moyang kita. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Abina Adam dulu Allah ciptakan di surga, karena suatu hal beliau diusir. Yang mana surga merupakan kampung halaman, tempat
dulu nenek moyang kita berasal. Oleh karena itu kita berharap masuk surga Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberhentian terakhir kehidupan saat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti seluruh manusia pun mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jadi permasalahan, hanya sebagian oranglah yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hal tersebut. Keinginan yang kadang-kadang tidak memiliki upaya yang sama dengan upaya kita mendapatkannya. Di antaranya tentunya upaya kita untuk mendapatkan atau kembali ke tempat asal nenek moyang kita, yaitu surga, yang dimana di dalamnya tentunya banyak sekali hal yang menyenangkan dan membahagiakan karena disebutkan darul thawab, darul khulud, dan lain sebagainya. Tentunya kita ingin kembali ke tempat itu. Namun upayanya kembali tadi harus diupayakan dengan sesungguh-sungguhnya. Di antaranya berkenaan dengan apa yang kita lakukan, ibadah yang kita sedang jalani, yaitu puasa Ramadan, kita mengupayakan dengan sesungguh hati. Mudah-mudahan amalan Ramadan ini dapat mengantarkan kita ke gerbang pintu surganya Allah Subhanahu wa taala sampai kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan." Sesungguhnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala terdapat pintu khusus yang pintu tersebut dikatakan bahwa ataupun diberikan nama ar-rayyan. Kata Rasul, yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Pintu tersebut merupakan pintu yang dikatakan VIP. Istimewa karena hanya satu golongan lah yang diperkenankan untuk masuk ke dalam pintu tersebut. Golongan apa yang dimaksud? Yaitu golongan yadkhulu minhu as-shaimun. Masuklah terhadap pintu tersebut orang-orang yang berpuasa kelak di yaumil qiyamah. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Tidak akan masuk terhadap pintu tersebut selain orang yang berpuasa. Bahkan yuqalu aina shaimun. Pintu tersebut seolah-olah dikatakan oleh Rasulullah akan memanggil dan menyeru kepada seluruh hamba, aina shaimun, mana orang-orang yang ketika di dunianya senantiasa melaksanakan ibadah puasa. Fayadkhuluna minhu, kemudian setelah diseru mereka berkumpul dan masuk ke dalam pintu tersebut. Fa idza dakhala akhiruhum, ketika masuklah orang terakhir dari golongan shaimun, ugliqa lam yadkhul minhu ahad. Pintu tersebut akan terkunci rapat-rapat dan tidak akan ada orang yang masuk selain orang yang berpuasa. Tentunya nilai puasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala memiliki nilai yang sangat istimewa. Di samping memang amalannya hanya 1 tahun sekali, itu juga hanya 1 bulan. Tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan reward yang amat sangat istimewa bagi pelaku ataupun orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu, harapan harus sebanding dengan upaya. Harapan kita kembali ke kampung halaman kita, maka upaya kita untuk kembali ke tempat tersebut haruslah sesuai. Mudah-mudahan tentunya lewat bimbingan Allah Subhanahu wa taala kita diperkuat iman kita, keislaman kita, dan aspek-aspek lain yang mendukung kita kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa ini mudah-mudahan kita bersama-sama dapat diakui sebagai pribadi yang muttaqin di hadapan Allah sehingga kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Selamat berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amaltu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.